Nah, ini ikon Theophany yang kita peringati hari ini tanggal 6 Januari. Di setiap tahun ada satu perayaan atau peringatan penting di dalam gereja ya, dalam iman kita, yaitu tentang baptisan Yesus. Dan ini tercatat ya di dalam kitab Injil. Ya kan? Nah, kita harus tahu apa sih artinya baptisan Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kok dia perlu dibaptis? Nah, gitu. Ya kan, sama seperti kayak kita manusia percaya kepada Tuhan lalu dibaptis. Nah, apa arti baptisan Tuhan ini? Lalu kaitkannya dengan kehidupan kita atau baptisan kita itu apa? Ya. Nah, sebagai student di sini kalian harus ngerti karena ini iman kita. Ya. Ini bukan iman orang lain. Ini yang kita imani tentang Kristus, apa yang dia lakukan. Ya, jadi dia bukan hanya lahir, ya, dia bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi ada karya-karya yang dia kerjakan untuk menyelamatkan kita. Nah, salah satunya adalah ya dia lahir pasti, dia disalib, mati dan bangkit, itu pasti. Tapi sebelumnya dia juga dibaptis, ya kan? Bahkan sebelumnya dia juga disunat. Nah, tanggal 1 Januari kemarin tahun baru kita peringati sunat Kristus. Ya, nah, saya sempat share itu di grup ya, apa arti sunat Kristus, kalian bisa pelajari. Nah, sekarang apa artinya Tuhan itu dibaptis? Nah, ini ada ikon dalam tradisi gereja, kita lihat nanti kita pelajari juga ikonnya ya. Nah, dalam peristiwa baptisan ini juga dikenal namanya Theophany atau penampakan Tuhan ya. Theos itu artinya Allah, Phany itu artinya penampakan atau penyataan ya, manifestasi Allah. Dan ini diwujudkan dalam satu gambaran ikon, misalnya ini ada suara dalam wujud terang ya, seperti matahari ini yang bersinar. Nah, ini adalah gambaran dari Allah Bapa. Lalu ada burung merpati yang melayang di atas air. Ini gambaran dari Roh Kudus. Dan anak, yaitu Yesus Kristus yang berinkarnasi jadi manusia, ada di dalam air atau dalam Sungai Yordan. Nah, ini Theophany, penglihatan Allah Tritunggal secara jelas ya pada peristiwa apa? Baptis. Ya. Nah, di sini ada Yohanes Pembaptis, lalu ini ada para malaikat Allah yang melayani Kristus. Oke. Kita tahu bahwa ketika Tuhan mencapai usia 30 tahun, ini kebatang. Ya. Ketika dia mencapai usia 30 tahun, dia memulai pengajaran dan karya keselamatannya. Jadi sebelum dia memberitakan Injil, pertobatan, kerajaan Allah ya, keselamatan, dia memulai pelayanannya itu dengan baptisan di Sungai Yordan. Ya, dan Bapak Gereja Saint Kyrillos dari Yerusalem berkata bahwa awal dunia itu adalah air. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 1, ya, belum ada manusia, yang ada apa? Air, lautan, cakrawala kan gitu. Ya, belum manusia belum diciptakan. Nah, baru nanti air itu dipisah dengan daratan, ya kan? Nah, awal mula itu dunia adalah air. Tetapi awal dari kabar baik, Yordan, maksudnya di Sungai Yordan, apa itu? Baptisan Kristus, ya kan? Pada saat Tuhan dibaptis dalam air, misteri itu diberitakan kepada dunia, yaitu misteri yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, atau misteri Allah Tritunggal Maha Kudus. Nah, kita biasanya sebut Allah itu Allah Tritunggal, maksudnya ya, yang Maha Kudus. Nah, di sini yang sudah dibuatkan dalam Perjanjian Lama pada akhirnya itu dinyatakan secara jelas pada saat apa? Tuhan dibaptis di Sungai Yordan. Ya, nah maksudnya di sini Bapa dikenal melalui indera pendengaran, jadi ada suara. Oke, lalu Roh Kudus tampak melalui apa? Indera penglihatan.
ya kan? Dan anak diwahyukan melalui indera peraba. Ya. Nah, kita bisa baca di dalam Injil Matius pasal 3, ya kan? Atau dalam Injil Lukas. Oke. Nah, itu menjelaskan tentang penampakan Bapa, Roh Kudus dan Anak. Roh Kudus tampak melalui indera penglihatan, anak diwahyukan melalui indera peraba. Kenapa indera peraba? Karena bisa dilihat secara nyata yang memang mengambil wujud daging manusia. Lalu Bapa menyampaikan kesaksiannya tentang anak, anak dibaptis di dalam air dan Roh Kudus dalam wujud burung merpati melayang di atas air. Ketika Yohanes Pembaptis menyaksikan dan berkata tentang Kristus, lihatlah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Dan ketika Yohanes membenamkan dan membaptis Tuhan di sungai Yordan, maka misi Kristus di dunia dan jalan keselamatan kita ditunjukkan. Apa artinya ini? Artinya Tuhan mengambil ke atas dirinya dosa umat manusia dan mati untuk manusia, masuk ke dalam air. Jadi air itu satu simbol kematian. Masih ingat misteri tenggelamnya dunia ini? Hanya kapal Nuh, perahu Nuh yang selamat. Nah, air itu membinasakan manusia. Nah, Kristus masuk ke dalam air, dia menggantikan kematian manusia itu atau dosa manusia itu. Ya, tetapi sisi lain, air itu juga adalah sumber kehidupan. Ketika Kristus keluar dari air, ya, itulah baptisan. Dia ditenggelamkan di dalam air dan dia keluar dari air, artinya dia hidup kembali. Nah, sehingga baptisan itu adalah satu apa namanya pre pasca gitu ya, gambaran pasca bahwa dia akan mati dan bangkit. Oke, jadi waktu dia dicelupkan ke dalam air atau dimenamkan dalam air oleh Yohanes, itu menandakan apa? Dia mati bagi dosa kita. Maka Yesus kalau mati di atas kayu salib itu artinya apa? Secara doktrinal itu artinya apa? Kalian harus bisa jelaskan, ini iman kita, bukan iman orang lain. Ya kan? Lalu dia bangkit pada hari ketiga, hari Paskah. Itu artinya apa? Oke? Nah, itu adalah digambarkan nih di dalam baptisan. Dia mati dari salib, dia ditenggelamkan di dalam air. Oke? Untuk menebus dosa kita. Lalu dia bangkit, dia berarti keluar dari air. Nah, sehingga kematian Kristus itu untuk menebus dosa, kebangkitannya apa? Mengalahkan kematian. Ya. Sehingga dia mati untuk manusia, masuk ke dalam air, dan dia menjadi hidup kembali keluar dari air. Nah, sekarang baptisan, Tuhan mengatakan siapapun yang tidak dibaptis dalam air dan roh, ya kan? Maka dia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, sehingga baptisan dikerjakan oleh Tuhan itu diberikan, dicurahkan oleh roh. Maka ada baptisan di dalam roh. Maksudnya apa? Baptisan dikerjakan oleh Roh Kudus. Oke? Jadi baptisan Tuhan Yesus itu model sebetulnya mengikuti model perjanjian lama. Ya. Nah, di channel YouTube tuh banyak ajaran tentang baptisan, Yohanes, seperti ini kan, saya dari Romo Daniel, kan itu bisa search di YouTube, belajar di situ. Ya, saya nggak menjelaskan secara detail di sini. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Tuhan dalam baptisan ini adalah model dari perjanjian lama, yaitu pembasuhan kekotoran tapi secara lahiriah. Ya. Nah, itu dilanjutkan oleh Tuhan karena dia menggenapi hukum Taurat. Oke, dan itu adalah baptisan pola perjanjian lama. Tetapi yang dikerjakan oleh Kristus itu kemudian dilanjutkan oleh Roh Kudus. Maka baptisan Yesus yang dikerjakan oleh Yesus ini nggak berhenti pada diri Yesus, tapi apa? Disalurkan, dikerjakan, dilanjutkan kembali oleh gereja sampai sekarang, ya kan? Nah, itu adalah baptisan oleh Roh Kudus dan di dalam air.
Nah, air itu menandakan apa? Menandakan kita tadi masuk ke dalam air, lalu kita bangkit dari air. Itu menandakan apa? Kita sudah mati bagi dosa, hidup bagi Allah atau bagi Kristus. Nah, jadi kita yang sudah dibaptis, baik itu waktu kalian masih kecil, Pak, saya belum tahu apa-apa nih kan, saya dibaptis belum tahu apa-apa. Iya, tapi sekarang udah belajar tahu ya bahwa arti baptisan itu adalah baptisan yang dikerjakan Roh untuk menyelamatkan kita. Tandanya apa? Kita masuk ke dalam air, mati bagi Kristus, tapi bangkit juga bagi Kristus. Ya, bisa baca dalam Roma pasal 6. Oke? Roma pasal 6 ayat 3 sampai 5 itu menjelaskan baptisan itu artinya kita ikut apa yang Tuhan kerjakan, yaitu mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Nah, oleh sebab itu kita dibaptis ini berarti apa? Manusia lama kita mati di dalam air. Oke? Lalu hidup kembali ketika kita keluar dari air. Nah, itu artinya apa? Hidup kembali sebagai yang telah dibersihkan, diperbarui, disempurnakan, atau bahasa teologisnya mengalami teosis. Nah, kalau ditanya, baptisan Yesus itu apa pentingnya di sini? Iya, jadi baptisan Yesus itu adalah model kita mengalami teosis. Artinya apa teosis itu? Mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Nah, itu singkatnya gitu. Ya, mati bagi dosa waktu kamu dicelupkan ke dalam air. Lalu kamu bangkit lagi dari air, keluar dari air, kamu ganti pakaian yang baru. Benar gak? Masuk ke dalam air, mati dalam air. Mati manusia lama. Lalu kamu keluar dari air, kamu ganti baju baru. Berarti menjadi manusia. Nah, dia memperbarui kita. Ya, dia adalah juru selamat dan baptisan adalah jalan keselamatan bagi umat manusia. Perayaan Teofani terjadi karena pada saat peristiwa baptisan di situ Allah menampakkan dirinya, ya, Bapa, Roh Kudus dan Putra. Nah, Teofani itu disebut sebagai perayaan terang atau pencerahan. Apa artinya? Artinya Allah yang adalah terang menampakkan diri bagi kita sehingga kita memiliki kehidupan yang terang. Oke, nah ini sama seperti kayak peristiwa transfigurasi. Mereka tidak bisa melihat Kristus dengan mata telanjang mereka karena Kristus menampakkan diri dalam wujud transfigurasi untuk mereka untuk melihat ini terang. Ya, gitu. Nah, peristiwa Teofani itu peristiwa terang, pencerahan, ya, sebab Allah yang adalah terang itu menampakkan diri kepada manusia. Dan juga setiap orang melalui baptisan air diterangi. Ya, kita diadopsi sebagai anak-anaknya oleh Bapa Sang Terang melalui anak dan kuasa Roh Kudus. Maka kamu gak hanya sekedar ganti baju atau ganti casing gitu. Kayak handphone kan bisa ganti casing gitu kan. Kita nggak sekedar ganti baju atau ganti casing, tapi kita memiliki terang atau kata Tuhan kita sudah berpindah dari gelap ke tempat yang terang. Oke, nah ini artinya ya. Nah, sekarang coba kita baca 1 Yohanes 5, 7 sampai 8. Di situ dikatakan sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, yaitu roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah bersama. Ya, ini lebih tepat diterjemahkan bersama. Oke. Nah, saat kita membaca kitab suci, kita harus hati-hati untuk memperhatikan setiap kata. Bagi pembaca cepat seperti kita, kadang-kadang yang asal baca saja gitu, kita kadang-kadang kurang teliti. Ya, nah ini harus teliti. Ada satu perbedaan di sini. Nah, dari ayat ini kalian bisa lihat nggak ada perbedaan apa di situ?
Nah, ada perbedaan yang dibuat oleh Rasul Yohanes, yaitu ada tulisan tentang Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ya kan? Atau Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini Tritunggal surgawi. Tapi ada juga di situ roh, air, dan darah. Ini Tritunggal yang gambaran atau tipologi duniawi, Tritunggal duniawi. Ya, jadi ada surgawi. Nah, mengenai Tritunggal surgawi, dia berkata, dan ketiganya adalah satu. Tetapi roh, air, dan darah itu ketiganya adalah bersama, bukan satu. Ya, nah di sini perbedaannya apa? Ada kata menjadi satu dan bersama. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu. Sedangkan roh, air, dan darah hanya bersama dan tidak satu. Ya, bahkan memang musuh bisa bersatu tapi tidak satu. Semua orang di bumi adalah bersatu bersama gitu, tapi mereka bukanlah satu, tapi banyak kan gitu, ya kan? Kayak kumpulan orang di sini bersama, tapi satu enggak, berbagai macam orang, ya kan? Misalnya di sini ada berapa orang, 50 misalnya gitu, ya, bersama tapi bukan satu. Nah, air dan darah membentuk tubuh, roh adalah roh, gitu, ya. Sebab keinginan daging berlawanan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan keinginan daging. Namun mereka bukanlah satu, tapi mereka bersama-sama. Sama seperti kayak air dan darah. Kita semua punya air dan darah kan? Itulah yang mengisi tubuh kita. Bersama, tapi bukan satu. Air dan darah bersama, tetapi berbeda. Bukan satu. Begitu juga dengan roh bersama dengan tubuh kita. Tapi tubuh bukan roh. Gitu. Maka di situ dikatakan keinginan roh beda dengan keinginan tubuh atau keinginan daging. Ya. Nah, mereka bukan satu tapi mereka bersama-sama. Ketika manusia mati atau meninggal, kesatuan itu hancur dan lenyap. Darah dan air masuk ke mana kalau darah dan air? Dikubur kan? Roh pergi ke tempat lain. Nah, sedangkan Tritunggal Ilahi yaitu tadi ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada di surga, tidak hanya mereka bersama tetapi mereka adalah satu, maka disebut Tritunggal. Ya. Nah, ini artinya gambaran apa ini? Penampakan atau teofani ini. Kalau Tuhan sudah nyatakan bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal. Jadi Allah kita itu bukan disebut Tuhan yang Maha Esa doang. Tapi Esa itu kan tunggal ya kan. Tapi ada trinya. Gitu, Tritunggal, bukan Allah yang Esa atau Allah yang mono, tapi Tritunggal atau apa namanya bahasanya? Allah apa? Iya, 3 pribadi dalam satu hakikat atau substansi. Ya, tapi bukan 3 Allah, bukan triteisme atau mono. Ya, kita monoteisme yang Tritunggal. Oke. Nah, tentang Allah Tritunggal kan saya sudah pernah banyak bahas tuh di buku itu. Nanti saya bagi deh ya tentang kutipan-kutipan Bapak Gereja tentang Allah Tritunggal itu kan banyak. Udah pada dapat. Itu nanti jadi bahan pelajaran dogmatik semester depan. Jadi siap-siap dibaca. Ya, yang ngasih kelas dogmatik siapa? Nah, jadi kalian nggak bisa lari dari situ. Oke, makin kalian sembunyi makin saya kerjakan. Oke, itu Tritunggal atau Allah yang mono tapi 3 pribadi. Apa artinya bagi kita nih teofani ini? Nah, ini berarti Allah kita itu adalah Tritunggal, bukan hanya Allah yang satu, tetapi 3 pribadi dalam satu hakikat.
Nah, bagi kita, ini artinya bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang Tritunggal. Ya, modelnya adalah Allah Tritunggal. Modelnya loh. Saya sering kasih ilustrasi begini. Kamu kayak mau membuat baju, ya kan? Di sini kan udah bisa bikin baju ya rata-rata. Nah, sebelum bikin baju emang kain itu langsung dijahit gitu. Digambar dulu kan. Nah, digambar pakai apa? Dibuat dulu polanya kan. Oke. Nah, ada polanya. Nah, manusia juga seperti itu. Kita dibentuk oleh Allah dengan satu pola. Itulah yang disebut sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, Allah kita adalah Tritunggal. Maka gambarnya adalah Tritunggal. Lalu itu dicetak jadi pola. Jadilah baju. Nah, jadilah kita. Oke. Artinya apa? Kita adalah gambaran dari Tritunggal. Maka dalam diri kita manusia ini ada gambaran Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ngerti gak? Ya. Nah, manusia terdiri dari tubuh dan roh atau jasmani dan rohani, ya kan? Tubuh, jasmani, dan rohaninya adalah roh kita. Di mana gambaran atau pola Allah Tritunggal itu? Ya dalam diri kita itu seutuhnya, dalam tubuh dan roh ini. Ya kan? Tubuh dan roh ini. Tubuh dan roh ini satu kesatuan. Tapi berbeda. Tubuh, roh adalah roh. Mereka membentuk diri kita. Nah, disitulah ada gambar Allah Tritunggal itu. Nah, gambar Allah Tritunggal itu berarti Bapa, Anak, itu. Di mana gambaran Bapa di dalam diri kita? Ya, itulah yang sering kita sebut sebagai nus. Apa? Nus. Nus ada di mana? Di dalam diri kamu. Kayak gimana wujudnya nus? Sama seperti wujudnya Bapa yang tidak kelihatan. Hanya ada suara. Ya, coba kita baca Matius 3 deh. Tadi tentang teofani ya. Matius 3 pasal berapa itu ya? Ayat, coba ada yang bawa Alkitab ya. Tentang pembaptisan Yesus itu. Ya, tentang Yesus dibaptis. Coba bacakan. Saya buka Bible Works dulu ya. Mulai ayat yang ke 13 deh boleh. Ya. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis. Tetapi Yohanes tidak dia, katanya, akulah yang boleh dibaptis oleh dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah seperti kita menggunakan tubuh dan Allah dan dengan tubuh. Ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langsung buka. Dan dia melihat roh Allah seperti dulu yang itu dapatnya. Lalu terdengar masuk dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang dikasihi, padanya. Oke, ada suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang dikasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi Bapa dalam wujud suara, dia tidak pernah menampakkan dirinya. Ya kan, yang menampakkan diri siapa? Anak. Oke? Nah, begitu juga dengan gambaran diri kita. Jadi selalu ada suara, itu yang kita sering sebut sebagai suara nus, atau suara hati nurani. Ya, manusia itu punya hati nurani, kan seringkali istilahnya ada hati ya, ada conscience. Nah, itu sebetulnya adalah suara-suara yang berasal dari nus. Selalu ada suara. Ya.
Ketika kita melakukan satu kesalahan, kita selalu self talk, ya kan? Ada suara yang selalu berbicara sama kita, benar nggak? Oke, benar nggak? Atau saya yang lagi menghayal tentang suara, ya? Benar nggak, Elizabeth? Ada suara nggak di dalam diri kamu? Bisa kamu dengar nggak? Bisa ya? Oke. Ini bukan bicara lagi orang lagi depresi ya, dengar suara aneh-aneh gitu ya. Nanti kalian sampai asrama gitu, saya dengar suara apa ini? Bukan Giovanni seperti itu. Oke. Nah, selalu ada suara, salah satu yang saya sebut suara hati nurani tadi. Loh kok bisa sih Pak? Saya kok ada. Kan kita sering dengar juga ya, kan tiba-tiba ada suara yang berbisik sama saya. Atau hati saya kok berkata gini, saya kok bisa gelisah, saya dengar suara saya. Nah, kayak gitu. Nah, itu artinya apa? Bahwa kita memang gambaran dari Allah yang bersuara selalu. Nah, kamu ciptaan dia, yang dicipta sesuai gambar dia. Benar gak? Maka tidak heran manusia itu punya yang namanya nus atau suaranya Allah. Nah, nus itu artinya suara hati, suaranya Allah. Atau dia tuh kayak penjaga, nus itu kayak apa namanya ya, kemudi kapal yang menentukan kita mau kemana. Oke? Paham? Lalu kita juga adalah gambaran dari anak. Gambaran dari anak itu artinya apa? Anak menyatakan siapa? Bapak. Ya kan? Misalnya dalam Yohanes 1 ayat 18. Lalu Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, dan firman itu adalah Allah. Lalu firman itu jadi manusia. Lalu ayat 18 itu dia yang menyatakan siapa Allah Bapa itu yang memang tidak pernah kita lihat, tapi kita punya gambaran suaranya. Oke, yaitu mustadi. Nah, maka dalam diri kita suara-suara Allah itu kalau dalam perjanjian lama kan suara-suara ya kan, nubuat oleh nabi ya kan, kemudian ditulis. Tapi kan awalnya suara. Misalnya Tuhan berfirman sama Nuh, sama Musa, sama Abraham, sama Daud, itu semua suara-suara gitu. Oke? Nah, sekarang suara-suara itu jadi apa? Jadi daging, jadi manusia. Sama waktu kayak kita bisa berkata-kata karena ada suara. Ya kan? Ada bunyi, ada suara dalam wujud kata-kata. Nah, kata-kata itu bedanya dengan kita adalah kata-kata itu bisa jadi daging. Kalau kata-kata kita kan lenyap di udara gitu aja kan. Nah, kalau firmannya Allah, suaranya Allah, itu bisa jadi daging. Itu inkarnasi nanti. Ya. Nah, sehingga anak itu menggambarkan atau menyatakan siapa Allah. Lalu nus kita, ada suara ini, ada nus ini. Lalu dinyatakan oleh yang namanya logos. Itulah yang kita katakan manusia itu punya apa namanya? Punya energi. Yang menyatakan Allah itu adalah anak. Yang menyatakan siapa Bapak itu adalah anak. Lalu yang menyatakan nus kita itu yang kita sebut sebagai energi dari nus yang terdiri dari apa saja energi dari nus itu yang kita sebut sebagai kayak logos itu kata-kata kita. Oke, jadi kamu bisa berkata-kata itu muncul dari mana? Dari nus. Manusia bisa berkata-kata, manusia bisa berteori, manusia bisa berpikir. Kata-kata itu muncul dari pikiran, ya kan? Dari pikiran itu jadi kata-kata. Berarti manusia itu punya pikiran, punya pengetahuan, punya kata-kata, punya apa lagi? Emosi, ya, punya apa lagi? Perasaan, ya kan? Nah, April ini punya perasaan dia. Kenapa? Karena dia bukan kucing.
Nah, dia manusia. Kok dia bisa punya perasaan? Ya, oke? Ya karena apa ini adalah diciptakan menurut gambarnya Allah. Gitu. Ya, Allah misalnya punya perasaan nggak di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru? Punya. Tuhan Yesus bisa sedih. Ya kan? Di perjanjian lama Allah itu murka dan sebagainya. Oke. Nah itu semua yang kita sebut sebagai apa? Ada emosi, ada pikiran, ada ya namanya logos, itu yang kita sebut sebagai gambaran dari jiwa. Oke. Jadi jiwa itu adalah apa? Manifestasi dari nus. Nah, apa? Soul atau jiwa. Lalu gambaran ketiga adalah Roh Kudus. Roh Kudus sekarang gini, anak waktu di dalam pembaptisan itu bisa diraba, benar gak? Nah, berarti apa yang dinyatakan oleh Nus adalah sesuatu yang bisa diraba. Makanya yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan oleh orang. Ya kan? Seperti manusia itu bisa menciptakan meja, bisa diraba mejanya. Manusia itu bisa kayak kita nih, manusia itu bisa menciptakan berbagai macam tulisan, seperti bisa dilihat, bisa diraba, bisa disentuh semua. Nah itu karena ada kekuatan jiwa di dalam diri manusia. Nah jiwa itu adalah manifestasi dari nus. Oke? Lalu ada Roh Kudus dalam wujud burung merpati. Nah itu melalui indera penglihatan. Maka roh itu adalah sesuatu yang nyata, yang bisa dilihat sebetulnya. Tapi bukan oleh mata biasa. Ya, gitu. Oleh mata rohani kita atau oleh Allah, oleh malaikat. Jadi para malaikat bisa nggak melihat roh kita? Bisa. Allah melihat roh kita nggak bisa. Ya, roh itu adalah tinggal dalam diri kita. Nah, jadi ada tiga nih. Diri kita itu ada tiga yang utama. Apa saja? Satu, nur. Yang kedua, roh. Yang ketiga, jiwa. Jadi, nus itu gambaran Allah Bapa, jiwa gambaran dari Allah Anak, dan roh itu, roh kita sendiri adalah gambaran dari Roh Kudus. Jadi ada nus, jiwa, dan roh. Ketiganya bersama nggak? Bersama. Ketiganya adalah satu nggak? Satu. Tapi bisa dibedakan? Bisa. Gitu. Bersama, tetapi satu. Karena kita adalah gambaran dari Allah. Oke? Nah, itu teofani. Ya. Kita sampai mana di sini? Ini ya. Ada juga Tritunggal lain di dalam surga batin manusia. Tadi yang saya katakan. Jadi kita tuh ada Tritunggal ini. Tritunggal lain itu apa? Nus, jiwa, roh. Ini dalam diri kita. Ya, tidak hanya satu, tapi satu sehingga manusia bisa diberkati di dunia ini dan dunia akan datang. Itu adalah penyatuan pikiran, maksudnya di sini ya, hati dan kemauan atau kehendak ini jiwa. Selama ketiganya ini bersama-sama, manusia akan berperang melawan dirinya sendiri dan bersama Allah Tritunggal Maha Kudus. Tapi ketika ketiganya menjadi satu, sehingga tidak ada yang memerintah dan tidak ada yang diperbudak, maka manusia akan dipenuhi oleh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Sehingga setiap kata, penjelasan, ketakutan, kesedihan manusia itu melampaui itu semua. Kemudian surga kecil dalam diri manusia mulai menyerupai surga Allah yang agung itu, gambar dan rupa Allah menjadi nyata dalam diri manusia. Sehingga di sini maksudnya kalau nus, jiwa dan roh kita itu terjaga tetap satu, ya, tidak terpecah-pecah. Misalnya begini, terpecah-pecah itu misalnya kayak gini. Rasul Paulus bilang, aku batinku, maksudnya nus aku suka hukum Allah. Tetapi pikiranku, kemauanku, emosi aku, perasaan aku tuh
nggak ikut Allah ini, terpecah gitu. Maka ini datanglah masalah. Ya kan? Sama lah kalau dalam satu keluarga itu, apa sih yang membuat keluarga itu jadi tidak harmonis? Hah? Hah? Tidak harmonis kenapa? Karena terpecah-pecah kan? Antara satu dengan yang lain tidak ada kerjasama. Ya. Oke, ini sekarang kita lihat penjelasan sedikit tentang ikon ya. Ini ikonnya. Nah, dalam ikon ini Yohanes Pembaptis terlihat memimpin ya, karena dia yang membaptis ini. Oke, tangannya di atas kepala Tuhan. Dia menempatkan tangan kanan di kepala juru selamat dalam gerakan sakramental yang tetap menjadi bagian dari ritual pembaptisan. Jadi dicelup gitu ya. Dan dengan tangan kirinya ia membuat gerakan menyatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Jadi ada satu gambaran ini loh, lihat, ini anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tapi kanan yang satu membaptis tuh Tuhan. Oke? Nah, dalam Yohanes 1:29 itu. Karena itu Allah memakai ya sang pelopor, karena Yohanes disebut sebagai pelopor ya, atau perintis, pembuka jalan. Oke? Untuk menjawab pertanyaan diajukan oleh Ishak tentang ayahnya Abraham pada korban digugurkan, di mana anak domba? Nah, kemudian dijawab oleh Yohanes Pembaptis ribuan tahun kemudian, ini anak dombanya. Inilah anak domba yang menghapus dosa dunia. Jadi jawaban Abraham bukan Ishak. Ini loh Ishak. Ternyata kan bukan Ishak yang disembeli kan. Ternyata anak dombanya bukan Ishak. Kalau Ishak dia jadi juru selamat. Bukan, dia disembeli ya mati kan. Ternyata bukan anak Allah itu ini. Yohanes Pembaptis lahir kapan? 24 Juni. Ya. Kalian jangan cuma ingat teman-teman punya ulang tahun doang gitu. Ya, atau saya doang ya kan. Ya, ulang tahun saya itu sebenarnya bukan 22 November. Cuma ada tradisi 20 November itu. Oke. Ya, saya menghargai. Nah, Yohanes Pembaptis itu 24 Juni, ya. Nah, ini dilakukan oleh para bapak Yunani karena pada hari itu siang hari perlahan mulai berkurang di belahan bumi. Nah, ini mengingat kita akan perkataan Yohanes Pembaptis terkenal, aku harus makin kecil, dia atau Yesus di sini harus makin besar. Nah, setelah baptisan Yesus ini kan pelayanan Yohanes Pembaptis itu digenapi. Yohanes mulai berkurang nih. Dia mulai menyingkir. Ya, karena apa? Yesus yang harus makin besar. Makanya kayak murid Yohanes Pembaptis itu kan siapa itu? Andreas ya yang mulai itu kan. Andreas itu kan murid siapa? Yohanes Pembaptis. Lalu saudaranya siapa itu? Filipus. Itu adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Lalu Yohanes Pembaptis bilang, silakan ikut Kristus ini. Karena dia yang harus semakin besar.
Ya. Dalam beberapa versi ikon, ini sering ada pohon dengan kapak pada akarnya. Ini melambangkan kata-kata Yohanes ya. Bertobatlah, berbuahlah yang baik, karena Mesias yang telah lama ditunggu-tunggu telah datang. Dan kapak itu terletak di akar pohon. Yang berarti bahwa waktu penghakiman dan keputusan telah tiba. Dalam Matius 3 ayat 7 dan 12. Jadi ini ada akar pohon di sini. Ya. Ini ya. Ini melambangkan apa? Pertobatan. Setelah dibaptis, kita ada berbuah yang baik. Ya. Jika tidak, ada kapak yang sudah terletak. Ini ada kapak kan? Benar nggak? Ini ada gambaran kapak. Nggak tahu jelasnya. Gambaran kapak. Nah, kalau kita tidak berbuah, maka akan dipotong pohon. Ya kan? Siapa di sini yang mau dikapak? Nggak ada yang mau. Ya. Nah, sebab itu Tuhan bilang bertobatlah. Nah, ini gambaran kita mesti dibaptis, lalu berbuah yang baik. Lalu beberapa ikon menggambarkan Yesus dengan kain pinggang, namun yang lain menunjukkan dia telanjang. Jadi ada ikon yang memang Yesus itu digambarkan telanjang, karena pada zaman itu dibaptis benar-benar telanjang. Gitu, ya. Nah, ini sesuai dengan teks-teks Teofani. Ketelanjangnya mengejutkan, berfungsi untuk mengekspresikan benar-benar Allah itu mengosongkan dirinya secara mutlak. Dia menelanjangi dirinya sendiri yang membungkus langit dengan awan. Ini kata dalam lagu-lagu ya. Ini diungkapkan dalam kebenaran bahwa dengan menelanjangi tubuhnya, dia mengenakan ketelanjangan Adam dan semua manusia dengan pakaian kemuliaan dan keberobokan. Kita juga dibaptis dengan telanjang saat kita terbenam dalam kolam baptisan. Mengapa? Ini untuk menunjukkan bahwa kita datang kepadanya telanjang, tidak membawa apa-apa selain diri kita sendiri, karena keselamatan bukan karena perbuatan, tetapi karena anugerah Allah. Ya, Adam yang pertama menyebabkan gerbang Firdaus ditutup, tetapi pada saat pembaptisan Yesus, nah ada suara langit yang berseru, ya kan? Langit terbuka. Nah, ini seperti gambaran apa namanya? Firdaus yang kembali dibuka gitu. Ya, Allah menyatakan dirinya dalam kepenuhan sebagai Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, setengah lingkaran terbuka di bagian atas ikon dengan sinar cahaya yang menyinari Yesus menunjukkan kebenaran yang mengalahkan. Jadi ini adalah juga satu gambaran apa? Langit terbuka. Nah, artinya apa? Allah kembali membuka nih Firdaus kepada manusia yang waktu Adam dan Hawa itu diusir, maka Firdaus itu ditutup. Nah, sekarang dibuka kembali oleh Allah. Paham ini? Ya. Nah, ketika Yesus keluar dari air, langit terbuka dan Roh Kudus dalam wujud seekor merpati turun ke atasnya. Dan suara Bapa berbicara tentang dia, bersaksi bahwa ini adalah anaknya yang terkasih di mana dia berkenan. Demikianlah dengan Kristus dan di dalam Kristus seluruh Allah Tritunggal Kudus dinyatakan kepada dunia. Jadi kalau Kristus tidak berkenosis, menelanjangi dirinya di dalam air, ya tidak ada teofani. Ya, jadi di sini menegaskan bahwa di dalam Kristus seluruh Allah Tritunggal dinyatakan. Seluruh Tritunggal hadir pada awal pelayanan Kristus untuk menjamin pelayanan Yesus yang sekarang dimulai. Dia memang anak Allah yang diutus oleh Bapa dan Roh Kudus untuk menembus dunia. Ya, tidak ada kejadian seperti itu seperti pada misalnya Muhammad atau guru-guru agama lainnya. Ya, kita harus menerima perkataan Muhammad sendiri bahwa malaikat Gabriel atau Jibril berbicara kepadanya secara rahasia dan memberinya Al-Quran 7 abad setelah Yesus. Tidak ada saksi mata, tidak ada teofani, tidak ada suara dari surga untuk menjamin keaslian pesan dari Muhammad seperti halnya dengan Yesus. Dengan Yesus ada kesaksiannya nih. Apa kesaksiannya langsung dari Allah? Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Ya. Nah, Rasul Yohanes dapat merujuk pada kesaksian tentang Trinitas. Jadi kata lain dari tadi yang saya lupa tadi itu, Tritunggal itu maksudnya Trinitas ya.
menuju pada kesaksian tentang Trinitas yang terjadi pada saat pembaptisan Yesus ketika ia menulis, karena ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Ini tadi sudah ya. Nah, Palamas mengatakan bahwa ungkapan surga dibuka artinya apa? Ini artinya, ketidaktaatan Adam, surga tertutup. Artinya manusia kehilangan persekutuannya dengan Allah. Ya, sekarang dengan ketaatan penuh Kristus, Adam yang baru, surga terbuka lagi dan manusia dapat mencapai persekutuan dengan Allah. Saksi Bapa kepada Yesus menunjukkan bahwa dia yang dibaptis bukan manusia biasa, tetapi anaknya yang terkasih yang selaras dengan Bapa. Seseorang yang dibaptis ditunjukkan sebagai firman Allah, siapakah cahaya kemuliaannya dan gambar yang jelas dari pribadinya. Nah, sehingga di sini dikatakan langit terbuka, maksudnya itu surga terbuka, itu artinya bahwa Allah kembali atau kita kembali punya akses. Makanya ikonnya gambarnya itu seperti ini. Melalui anak oleh Roh Kudus kembali kepada Sang Bapa. Nah, gitu ya. Itu langit yang terbuka. Lalu pertanyaan di sini, mengapa muncul dalam Roh Kudus itu, kenapa muncul dalam wujud seekor burung merpati? Ya kan, ada gambar burung merpati di sini. Oke. Nah, Bapak Gereja bernama John Chrysostom mengatakan lembut adalah makhluk merpati ini dan murni. Sama seperti roh adalah roh yang lemah lembut. Ini gambaran dari burung merpati. Galatia 5:22. Ya. Nah, selain itu menggambarkan roh yang adalah lemah lembut, ini ada satu kisah ya, mengingatkan kita pada satu kisah kuno. Suatu ketika puing-puing universal telah menguasai dunia dan umat manusia dalam bahaya binasa, makhluk ini muncul. Kapan ini? Masih ingat gak? Pada zaman apa ini? Pada zaman apa ini? Nuh, ya kan? Ketika dunia itu sudah habis karena air, puing-puing, ya, tiba-tiba ada satu makhluk yang muncul, yaitu ada seekor burung merpati. Coba kita baca Kejadian 8 ayat 11. Oke. Kejadian 8 ayat 11. Ada yang sudah ketemu? Ini ya, menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun jatun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Nah, ada burung merpati yang muncul. Ini dia datang ngapain? Iya, dia membawa ranting zaitun. Ada satu gambaran kabar baik tentang perdamaian dan kebaikan bagi seluruh dunia. Ya, jadi saat itu Allah tidak lagi akan membinasakan seluruh dunia dengan banjir. Nah, burung merpati mengungkap kabar baik tentang perdamaian dan kebaikan bagi seluruh dunia. Ini adalah jenis hal yang akan datang. Burung merpati juga muncul tidak membawa ranting zaitun, tetapi menunjukkan kepada kita pembebas dari semua kejahatan dan memberikan harapan untuk rahmat di masa depan. Tetapi merpati tidak hanya memimpin satu orang keluar dari Batra, yaitu Nuh, sekarang memimpin seluruh dunia menuju surga. Ya, jadi ada pohon atau ranting zaitun itu menunjukkan ini loh, nanti ada ranting-ranting yang akan tumbuh banyak. Nah, itulah menunjukkan segala bangsa itu nanti akan diadopsi. Ya, semua nanti diadopsi, semua anak di dunia ini diadopsi sebagai anak-anak Allah. Nah, jadi merpati mewakili Roh Kudus sekarang turun tidak hanya pada Yesus, tapi juga pada setiap orang yang dibaptis. So, bila mau dibaptis di sini, ya, baptis itu kan kita masuk ke dalam air, seperti dalam banjirnya Nuh. Tetapi ada burung merpati di atas kita, ini jaminan keselamatan kita. Oke,
karena ada merpati ini. Ya. Nah, beda. Misalnya kalau kita banjir tenggelam di tengah laut, mati tidak binasa. Ya. Tapi baptisan bukan seperti itu. Ini adalah dibaptis oleh Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang menjadi penjamin. Oke, jadi orang Kristen dibaptis tidak hanya dari air, tetapi juga dari roh. Ya, merpati adalah Roh Kudus sekarang turun ke atas setiap orang Kristen yang baru dibaptis. Nah, Loski itu menjelaskan begini. Penampakan Roh Kudus dalam wujud burung merpati ini seperti analogi dengan air bah tadi. Persis pada saat itu dunia dimurnikan dari kesalahannya oleh air bah dan merpati membawa cabang zaitun ke Batranu, menyatakan air akhir dari air bah dan perdamaian kembali bagi dunia. Demikian juga sekarang Roh Kudus itu turun dalam wujud seekor burung merpati untuk menyatakan pengampunan dosa. Ya, perdamaian bagi dunia, belas kasihan Allah kepada dunia. So, ada cabang zaitun di sana. Di sini rahmat Allah ada pada kita. Ya. Nah, maka pembaptisan Yesus itu kita juga flashback kepada zamannya Nuh ketika banjir itu surut, lalu ada burung merpati datang. Nah, ini artinya apa? Burung itu datang sebagai satu kabar baik bahwa ini loh, ada pengampunan dosa dari Allah, ada belas kasihan dari Allah kepada kita. Jadi orang-orang yang dibaptis itu adalah orang-orang yang menerima pengampunan dosa dan belas kasihan, sama seperti pada zaman Nuh itu. Ya. Nah, Sergius Bulgakov itu mengatakan bahwa baptisan Tuhan seolah-olah Pentakosta untuk Tuhan, turunnya Roh Kudus kepada alam manusia. Jadi kita mengalami Pentakosta kapan? Sewaktu kita dibaptis, Roh Kudus turun ke atas kita. Nah, baptisan Tuhan itu seolah-olah Pentakosta bagi dia. Ya. Nah, jadi baptisan Yesus itu satu antisipasi bahwa nanti akan ada Pentakosta. Oke, pada saat Yesus dibaptis kan Roh Kudus turun ya. Nah, nanti itu pada saat Pentakosta Roh Kudus turun. Tapi dalam wujud apa dia? Tidak api, ya, gitu. Nah, Roh Kudus harus turun supaya apa? Ada karya keselamatan. Jadi kalau tanpa kehadiran Roh Kudus, ya tidak ada karya keselamatan, tidak ada gereja, tidak ada Injil, tidak ada orang Kristen. Baptisan itu nanti jadi cuma apa? Jadi celup air aja nggak ada gunanya. Oke, kayak mandi aja nah. Atau kebanjiran mati ya. Nah, bukan seperti itu. Tapi air itu simbol kita mati dan hidup. Tapi ada karya Roh Kudus. Maka waktu Yesus dibaptis, itulah tandanya ada burung merpati yang dalam wujud roh yang murni dan lembut tadi, burung merpati. Ya. Nah, kehadiran Yesus di Sungai Yordan menyucikan air yang pada zaman kuno dianggap sebagai kekuatan yang kacau balau jika bukan karena iblis. Sekarang air tidak hanya berhenti mengancam, tetapi dikuduskan dan digunakan untuk pengudusan dunia. Sehingga waktu Yesus dicelupkan ke dalam air yang membinasakan itu sekarang menjadi air yang menyelamatkan. Ya, jadi unsur alam air itu sekarang disucikan oleh Kristus. Memang air itu kayak semacam pedang bermata dua. Satu, air kita nggak bisa hidup kalau tanpa air. Tapi kamu lihat kalau misalnya kayak sekarang ini ya, di mana itu yang banjir besar itu? Air itu justru bisa membunuh, membinasakan. Ya kan? Kayak dunia, ya kan? Kena tsunami misalnya. Tahun berapa itu? Itu. Air membinasakan. Ya, tapi tidak ada air, tidak ada kehidupan. Oke, nah tetapi air di sini memang tidak berhenti mengancam kita, tetapi maksudnya di sini sama seperti kita hidup di dalam Kristus, maut senantiasa mengancam diri kita.
ya kan, sakit lah, terus kita bisa ya kita juga akan menghadapi kematian. Tetapi ingat, air itu sudah dikuduskan. Berarti kematian kita atau bahaya yang mengancam kita itu sebetulnya menjadi kudus, menjadi suci. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Karena kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga kematian, sakit, penyakit tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Jadi kematian bagi orang percaya itu adalah bukan keterpisahan dari Allah, tetapi justru menjadi cara orang itu masuk kepada Allah. Ya, sama seperti kematian Yesus itu bukan kekalahan, tapi justru jadi kemenangan. Nah, sama seperti kematian orang percaya itu menjadi kemenangan kita. Ya, itulah sebabnya kita sekarang dibaptis dalam air yang dengannya kita mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Kita sering melihat sosok mirip manusia di air. Nah, ada seperti sosok mirip manusia di dalam air di sini. Ini nggak kelihatan ya. Di dalam ikon yang lain mungkin ada ya. Nah, ini ya, seperti ini. Nanti ini ada gambaran ini ya. Ini ada maksudnya. Ada ini kayak simbol ini ya. Beberapa orang merasa ini simbol Sungai Yordan yang pernah berhenti mengalir ketika tabernakel PL dibawa melintasi. Seringkali sosok kedua dalam ayat melambangkan Laut Merah yang membelah untuk mungkin umat Allah melarikan diri dari Mesir. Sosok-sosok di ayat sering digambarkan dengan ekspresi kekaguman di wajah mereka sebelum wajah Allah, nyanyian rohani gereja membandingkan mujizat penjenawan pengakuan Laut Merah dengan baptisan Yesus. Jadi baptisan Yesus itu juga bisa dikaitkan nanti dengan Laut Merah. Masih ingat kejadian di Laut Merah? Ketika bangsa Israel akan menyeberang ke tanah perjanjian, mereka kan harus melewati itu Laut Merah itu. Nah, laut itu terbelah, lalu bangsa Israel bisa melewati dengan selamat. Ya. Nah, laut melihat dan melarikan diri, Sungai Yordan berbalik. Nah, ini dalam Mazmur 114 ya. Nah, di sini di sebelah kiri ada menyinggung tentang Elisa yang membalikkan Sungai Yordan ke belakang di jalurnya menjadikan jalur kering. Seringkali kita melihat Kristus berdiri di atas air di atas dua lempengan batu yang membentuk salib. Di bawahnya ular-ular di dalam air mengangkat kepala mereka. Nah, ini menyinggung Mazmur 74 ayat 13 yang mengatakan begini. Engkau telah menghancurkan kepala naga di dalam air. Jadi kayak ada gambaran ini ya, naga atau ular ini. Nah, ini adalah gambaran di mana Yesus pada saat kematiannya mengalahkan si iblis. Oke? Nah, ini ada gambaran ini ya. Nah, ini ada gambaran siapa ini? Elia. Ya. Naga melambangkan iblis tentunya ya, malaikat jahat. Air baptisan itu adalah kuburan dan rahim. Naga melambangkan kejahatan dosa ditenggelamkan dan dihancurkan dalam baptisan. Yohanes dari Damaskus menyatakan bahwa Kristus dibaptis untuk menghancurkan kepala naga di dalam air. Ya, karena ada konsep pada masa itu bahwa setan tinggal di dalam air. Nah, lalu Adam tua bersama dengan dosanya dimakamkan di dalam air. Oh sorry, ini adalah gambaran dari Adam tua ya. Elia bukan di sini. Ini gambaran dari konsep Adam yang tua. Ya, ini maksudnya apa ini? Artinya Adam tua bersama dengan dosanya dimakamkan di dalam air. Dengan demikian naga dihancurkan dan setan kehilangan kekuatannya. Ya, engkau membelah laut dengan kekuatanmu, engkau mematahkan kepala naga di atas air. Engkau Allah kami telah muncul di bumi, berdiam di antara manusia. Engkau memuduskan aliran sungai Yordan, menurunkan Roh Kudus yang paling tinggi, dan engkau telah mematahkan kepala naga yang tersembunyi di dalamnya. Ya. Nah, lalu juga di dalam ikon lain itu juga seperti ada gambaran ikan kecil yang berenang di air dekat kaki Tuhan. Nah, ini juga menjelaskan bahwa tertulian ya, ini adalah air purba ciptaan yang memperanakan ikan. Maka air pembaptisan menghasilkan ikan kecil atau Kristus kecil. Ya,
kita adalah ikan kecil menurut Iktus. Iktus ini bacanya Iktus artinya ikan. Ya. Oke, jadi di dalam ikon mana ya? Ada ikan ini. Kamu lihat 1, 2 ini ada gambaran ikan kan? Ini gambaran bahwa kita yang dicelup ke dalam air ini menghasilkan ikan kan? Sama seperti air baptisan ini menghasilkan ikan-ikan kecil, yaitu Kristus kecil. Menarik ya, ini makna teologisnya. Sehingga kalau kalian lihat gambar ini atau ikon ini, ngerti sekarang. Ini Yohanes Pembaptis. Lihat, inilah anak domba Allah. Dia membaptis Tuhan. Ya. Lalu ini ada Adam yang tua, yang sekarat di sini ya. Lalu ini ada pohon dengan kapak yang menunjukkan kita harus bertumbuh. Lalu ini ada Roh Kudus, ya kan? Ini ada Allah Bapa sang terang. Lalu ini ada ikan-ikan kecil. Ya, kadang-kadang ada kepala naga di sini yang menunjukkan Kristus sudah menundukkan kepala naga itu atau iblis itu. Nah, lalu ikan-ikan ini adalah kita. Ya, yang adalah gambaran dari Kristus kecil. Menarik kan? Nah, kalian bisa itu ajarkan buat sekolah minggu. Oke. Ya, ini masih banyak ya. Nah, ini untuk ikan itu kan adalah satu simbol kekristenan kuno zaman itu, nggak berani mengatakan aku pengikut Kristus karena memang resikonya besar, bisa dibunuh atau ditangkap dan disiksa gitu ya. Tapi mereka selalu menggambarkan aku adalah Iktus. Nah, Iktus itu panjangan dari Yesus Kristus, Theo, Huios, Sofir. Artinya Yesus Kristus, anak Allah, juru selamat. Itu Iktus. Nah, akronimnya jadi Iktus. Maksudnya, aku adalah pengikut Yesus Kristus, anak Allah, juru selamat. Oke? Ini tentang ikon tadi. Nah, kita perhatikan bahwa seluruh tubuh Yesus terbenam di dalam air. Ya, ia ditutupi oleh air sungai Yordan. Ini tadi saya katakan menandakan kematiannya. Dia benar-benar turun ke dalam kerajaan maut. Ya. Oke, lalu kita lihat lagi. Nah, tadi air itu simbol kematian, tapi juga simbol kehidupan itu sendiri. Ya, ini makanya Yesus dibaptis di dalam air itu menunjukkan bahwa dia akan bangkit kembali, melahirkan kita kembali. Ya, jadi Yesus dibaptis menunjukkan hal itu. Nah, jadi air kata sensiri di sini turun dari surga seperti hujan, meskipun itu selalu sama. Ia menghasilkan banyak efek yang berbeda. Satu di pohon palem, yang lain di pokok anggur, dan seterusnya di seluruh ciptaan. Ia tidak turun sekarang sebagai satu hal, sekarang sebagai yang lain, tetapi meski pada dasarnya sama, ia menyesuaikan diri dengan sifat dan kebutuhan setiap makhluk yang menerimanya. Dengan kata lain, sama seperti air membantu menghasilkan berbagai jenis buah yang berbeda pada pohon dan tanaman anggur yang berbeda, yaitu pir, apel, anggur, persik, melon, dan sebagainya, sehingga Roh Kudus sebagai air hidup memelihara dan menghasilkan buah-buah cinta atau kasih ya, sukacita, kedamaian, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembut, kontrol diri. Jadi air itu juga menambahkan simbol kehidupan dan pertumbuhan. Ya sama seperti kalau tanaman nggak pernah disiram kan mati, nggak bertumbuh dan nggak berbuah. Ya, air itu menunjukkan pertumbuhan atau buah-buah Roh Kudus. Oke, sebab apa? Air yang kita terima itu dari Roh Kudus adalah air kehidupan itu sendiri. Oke, saya kira ini beberapa hal pentingnya. Tentang air di sini ada lagi tentang air mata pertobatan, dan sebagainya itu menghasilkan buah-buah tadi, ya.
untuk menghasilkan buah-buah Roh Kudus, kata Nisa, kita harus memiliki yang namanya air mata pertobatan. Nah, dia katakan, bahkan satu air mata pertobatan sama dengan air baptisan, dan erangan yang menyakitkan membawa kembali kasih karunia yang telah pergi untuk sementara waktu. Oke, nah ada yang mengatakan bahwa baptisan air itu diperbarui terus-menerus di dalam baptisan air mata. Oke, jadi kalian pernah nangis gak sih? Punya air mata nggak? Air mata apa? Air mata kalau diputusin pacar. Nah, atau air mata karena nggak dikirimin uang. Yang kata Nisa itu bukan air mata itu. Nisa mengatakan air mata pertobatan. Satu tetes air mata pertobatan itu artinya satu kolam air baptisan. Nah, di situ kita ada kolam baptisan kan. Itu berapa tetes itu? Berapa liter itu? Mungkin bisa ratusan ribuan liter. Sebanding dengan satu tetes air mata. Oke, sampai di sini dulu. Ya kalian bisa turun, nanti 10 menit lagi kita masuk ya. Nah, yang 31 tinggal dulu. Oke, yang lain boleh keluar dulu.